Oke guys, hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Kang Nandan. Beliau salah seorang pemerhati seni, juga kreator, komponis, juga komposer, juga pemerhati budaya di Kabupaten Subang. Kita akan berkunjung ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kesenian dan budaya yang ada di Kota Subang ini. Oke guys, ikuti terus. Sekarang saya sudah ada di ruang kerjanya Kang Nandan nih. Kelihatanlah sedikit-sedikit ya, karena itu pakai tripod, jadi nggak bisa culang-cilik. Ya, gitu ya Pak Nandan. Ini kerjanya Kang Nandan, membuat musik atau mencari inspirasi itu di sini. Kelihatan di belakang ada layar-layar yang suka dipakai oleh beliau. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol guys ya sama Kang Nandan. Sampurasun Kang Nandan. Rampes Kang Oga. Nah, gimana sehat Kang Nandan? Alhamdulillah Pangesto. Alhamdulillah. Maaf nih saya pakai ikat nih. Siap. Saya juga biar sama kayak Kang Nandan, pakai siap. ikat. Tapi saya setelahnya begini kan. Saya juga setelahnya gini. Nah, kalau Kang Nandan mah pangsi, kampret. Cuma ini ikat Bali. Kolaborasi. Nggak apa-apa sama Wawasan Nusantara. Nah, kita apa ya? Persatuan dan kesatuan. Tuh. Kalau saya ini Jepang. Ini Sunda kan? Jepang Sunda. Nah, saya sengaja begini karena ikat saya inginkan juga tidak hanya untuk seniman di panggung aja kan. Betul. Saya jadikan ikat kepala ini apa ya? Sebagai aksesoris atau mungkin pelengkap penampilan. Ya, betul. Gitu Kehidupan kan? sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari. Ngemeng-ngemeng nih kan? Siap. Ngemeng-ngemeng. Ngiming. Ngomong-ngomong soal kesenian nih Kang, saya ingin tahu nih menurut Akang bagaimana perkembangan atau kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Subang ini nih, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu boleh nanti Kang dan memperkenalkan diri dulu. Siapa Akang nanti? Aduh, gawat ya. Biar orang kata, oh ini siapa ya? Wah, ternyata Kang Nandan dari Subang nih. Akan menceritakan dulu tentang atau membuka sejarah dulu ya tentang kesenian-kesenian apa sebenarnya yang ada di Kabupaten Subang itu dan perkembangannya sampai saat ini dulu kan. Ya. Oke, terima kasih. Silakan kan. Kalau menyangkut kesenian, jadikan kesenian ini unsur kebudayaan kalau enggak ya. Unsur kebudayaan sangat luas gitu. Kalau berbicara soal kebudayaan, jangkauannya cukup luar biasa. Tapi kita mengerucut ke kesenian. Dikerucutkan lagi ke kesenian Subang. Betul. Jadi pada dasarnya kebudayaan itu bersifat dinamis. Jadi ada silih berganti ya. Ini muncul kesenian ini, jayanya muncul, kemudian tenggelam, muncul lagi yang baru. Itu saya pikir satu hal yang sangat wajar. Ya, muncul lagi yang baru, tapi yang ini masih ada ataupun masih punah. Bukan masih ya, sudah punah. Bukan masih ya, tapi sudah punah. Ada yang tertumpuk ya sampai akhirnya punah karena pindah mungkinnya senimannya ke kesenian yang sedang populer. Betul. Karena sifat kebudayaan dinamisasi ya. Betul. Saling ini fluktuatif lah, bisa turun bisa naik. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa menentang perkembangan zaman. Betul. Karena itu bagian dari peradaban. Iya. Setelah terbentuk nilai-nilai kebudayaan, ini namanya ada satu lagi civilization, jadi peradaban. Nah, nilai-nilai kebudayaan ini dikembangkan. Betul. Karena pada dasarnya kebudayaan itu berawal dari fondasi akal dan pikiran. Yang namanya akal pikiran berkembang Pak. Terus mengalir seperti nafas kita. Betul. Mereka mencari inspirasi lagi, mencari kreasi lagi sehingga timbul teman-teman yang kreatif membuat sesuatu inovasi, membuat segala macam, jadi timbul sebuah kesenian yang baru. Dan itu saya pikir sangat wajar karena berkaitan dengan bagaimana mengempowering akal pikiran manusia. Betul. Sebagai dasar dari adanya kebudayaan. Betul, setuju sekali Kang Nandan. Jadi seperti halnya di Subang juga ya, ada yang sudah punah. Ya. Ada yang hampir punah. Betul. Tapi ada juga yang baru. Ya. Jadi kesenian baru ya. Betul. Tapi ada juga yang tetap aja dari dulu itu populer, malah tetap menjadi gengsi atau kalau gengsi orang Subang itu kalau nggak menampilkan ini itu bukan orang Subang. Nah, gitu kan. Masuknya ke identitas. Identitas ya. Jadi identitas yang sudah mewakili ikon kedaerahan
kearifan lokalnya memang diwakili, contoh misalkan Kabupaten Subang diwakili ikonnya oleh kesenian Sisingaan. Sisingaan, betul. Nah, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendukung kebudayaannya. Mereka mengusung itu sebagai ikon ya karena masyarakatnya setuju bahwa itu merupakan bagian ikon wakil dari mereka dari bidang keseniannya. Betul, Sisingaan itu ya. Nah, guys, yang baru tahu nih, yang baru tentang Kabupaten Subang itu ada ikon. Memang salah satu ikon seni ya di Kabupaten Subang itu adalah Sisingaan. Nah, malah saya mau nanya juga nih. Dulu itu yang saya tahu kalau nggak salah saya lagi kecil itu bukan Sisingaan malah kan? Singa Depok ya kalau nggak salah ya. Nah itu perubahannya gimana kan? Sebetulnya itu penamaan aja ya. Jadi memang progres dari sebuah perkembangan kebudayaan kan berproses. Ya, betul. Dari mulai Sisingaan yang tidak bisa unggul-unggulkan, bahasa Indonesia lah di hanya gini aja ya. Cari di Google Translate unggul-unggulkan. Nah, unggul-unggulkan ya nanti dicari di Tuh bisa naon sih, tuh bisa gerak gitu ya, kepala nanti jagreg gue gitu. Disebutnya singa jagreg, kemudian perkembangan ke sini matanya mempergunakan baterai gitu sehingga bervariasi terus berkembang sampai kondisinya sampai sekarang. Istilah Singa Depok itu merupakan perkembangan nama dan istilahnya. Jadi sekarang itu Sisingaan ya, populernya Sisingaan. Tapi keputusan perubahan nama juga itu sudah disepakati mungkin ya. Betul. Oleh para inohong atau tokoh-tokoh seniman di Kabupaten Subang bahwa ada kongres lah minimal, ada kongres atau saresehan ya. Uniknya di Kabupaten Subang, Sisingaan ini sudah melalui tahap saresehan. Oh, bagus sekali. Saresehan tahun 1984 itu dihadiri oleh pendukung kebudayaan, penyambung kebudayaannya, pegiat budaya, praktisi, sehingga menentukan struktur repertuarnya harus begini, kostumnya harus begini, dan lain-lain sebagainya. Itu di saresehan. Sudah disepakati bersama. Berarti hasil kesepakatan tuh seniman, tokoh-tokohnya, budayawan, semua yang terlibat dalam unsur kesenian itu ada di sana dan menyepakati betul. Dan itu strukturnya itu berlaku untuk di mana saja atau misal di hajatan nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau di lomba harus pakai ini atau begitu gimana? Kalau perkembangan soal pakem pakem bahwa struktur repertuarnya harus gini, kostumnya harus gini, itu kan kesepakatan yang disepakati ketika saat itu. Pada zamannya kalau belum melakukan perkembangan. Nah, makanya ketika sifat kebudayaan ini dinamis, tentu saja sah-sah saja ketika ada satu update lah untuk perubahan. Karena itu bagian dari perjalanan peradaban. Mungkin kesininya orang mengembangkan si singa ini dengan jadi apa segala macam. Tapi kesepakatan bersama ketika ingin menjadikan ikon identitas daerah sudah disepakati. Di saresehannya seperti itu. Ada simbol-simbol yang memang harus dipakai terus ya. Betul. Filosofinya harus memang seperti itu. Begitu tuh. Jadi untuk Sisingaan sendiri itu sudah melewati saresehan ya. Berarti secara kalau legalnya itu sudah legal memang. Perubahan namanya itu sekarang itu menjadi Sisingaan, bukan Singa Depok lagi. Karena ada yang berasumsi kalau Singa Depok itu dari Depok dong, gitu kan? Padahal itu hanya penyebutan aja. Depok dalam artian ini Depok Sila gitu ya, bukan daerah Depok. Gerakan dalam silat biasanya.